Bismillahirrahmanirrahim. Pasun maning tapodo wudu'uhu. Man utawi sopo, man siapa orang ing tapodo yang rusak opo wudu'uhu wudu'nya. Siapa orang yang rusak wudu'nya, maksudnya batal wudu'nya, haruma maka haram alaihi baginya arba'atu asya'a, 4 perkara. Orang yang wudunya rusak atau orang yang wudunya batal, itu ada 4 perkara yang diharamkan baginya. 4 perkara itu as-sholatu, pertama sholat. Orang yang batal wudu haram hukumnya sholat. Jadi kalau seumpama ibu lagi sholat kemudian wudunya batal, berarti kan untuk bisa tahu perkara-perkara yang membatalkan wudu itu kan pengajian kemarin harus ingat. Masih ingat Bu ada berapa? Bu? Udah sebulan yang lalu, masih ingat? Ada berapa yang membatalkan wudu? Ada 4. Diminum dulu, udah diminum. Kuenya dimakan, kuenya. Iya, jangan ditahan di mulut, jangan. Ditelan dulu, telan. Jadi saya ulang lagi, 4 itu pertama khuruju syai'i minas sabilain, keluar salah satu di antara 2 jalan. Jalan depan namanya underpass, jalan belakang namanya walet engsek. Jalan depan namanya kubul dalam istilah fikih, jalan belakang namanya dubur. Apapun yang keluar dari salah satu 2 jalan, bukan salah satu dapat 9, bukan. Maksudnya di antara 2 tadi, apalagi dua-duanya. Ya, kalau dua-duanya keluar ya malah kalau batal ya. Baik itu barang yang najis ataupun barang yang suci. Maksudnya kayak batu itu kan asalnya kan suci. Kalau najisnya kan misalkan kayak kencing atau urin ya bahasa ininya medisnya, kemudian madhi. Jadi yang keluar dari jalan 2, jalan depan itu kan ada 4 macam sebetulnya. Cuman yang najis itu 3. Yang pertama air kencing tadi, walaupun setetes. Ibu atau bapak habis kencing nggak istibro. Istibro itu apa ya? Dehem kalau bahasa kitanya. Udah maaf pipisnya berdiri ya bapak-bapak. Kalau nenek-nenek mah masa disediain. Nenek-nenek berdiri kencing ya. Ya. Kemudian nggak istibro. Mestinya kan nih, karena fikih ya Bu ya. Ini khususnya bapak-bapak. Ini bapak-bapak karena barangnya beda sama perempuan ya. Ya. Jangan bayangin, jangan. Maksudnya lagi ngasih tahu ini. Belum bayangin ya. Itu sunnah hukumnya untuk diurut. Habis pipis, habis kencing, itu barangnya diurut. Nah iya memang fikih kan begitu. Habis diurut, terus istibro, dehem. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Ini dehem di kamar mandi ya, bukan dehem habis begituan, bukan ya. Nah, karena kita nggak istibro atau karena tadi bapak-bapak nggak diurut, begitu sholat Allahu Akbar, pada saat mau sujud kayak ada yang keluar ini, seret gitu ya. Wah, batal nggak Pak? Batal apanya nih?
Sholatnya apa wudunya apa dua-duanya? Dua-duanya. Terus sikap kita, tindakan kita, kalau memang batal wudu, itu boleh kita meninggalkan tempat sekalipun kita posisinya ada di saf depan, karena ada sababiyah. Beda misalkan bapak nggak ada sababiyah, nggak ada sebab, tiba-tiba begitu lagi sholat, wah gue capek dah, gue pulang dulu dah misalnya, lah nggak boleh itu mah. Kalau ini karena ada sebab, maka boleh untuk kembali ngambil air wudhu, sebab batal wudhunya, sholatnya juga batal. Nah kalau seumpama tadi air kencingnya mengenai sarung, nah berarti sarungnya hukumnya najis. Karena sarungnya najis, wajib ganti. Kalau cuma cancutnya doang yang najis, ya itu cuma ganti celana dalamnya aja. Tuh maksud diantara perkara batal wudhu, maka haram hukumnya untuk melaksanakan sholat. Sekalipun orang nggak ada yang tahu, ya misalkan tahiyat akhir tinggal dikit lagi, tinggal salam, ya, karena kebanyakan makan cetrok ya kepada udah ditahan sampai mules-mules, kagak sengaja dikit doang, cuman ces itu, tetap hukum batal. Dan nggak boleh kita pura-pura salam. Kalau batal ya udah menang. Jangan batal biar orang juga gak pada tahu, habis pada nyariin, ya padahal keluarnya dikit doang, tapi ampuh banget itu, sampai kuatan pada nyariin. Siapa sih? Karena untuk nutupin malu kita pura-pura salam. Nah kalau salamnya kita tadi mengucapkan salam dengan niat tadi kita biar nutupin, nah itu hukumnya malah dosa, karena kita masih menganggap melanjutkan sholat tadi. Kalau udah batal, ya udah menang. Gak usah cerita, gua yang ngentut, gua gak usah. Ya, itu maksudnya haram untuk melaksanakan sholat. Apalagi sebelum sholat kita batal wudhu. Kalau tadi kan batal wudhu dengan khurujus syai'in, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan tadi, kalau jalan depan tadi ada air kencing, ada wadi, ada madhi. Nah kalau wadi itu biasanya keluar kalau kita dalam keadaan lelah. Itu tiba-tiba kok celana kok basah ini, kenapa? Nah itu namanya wadi. Bukan wadi adanya man madi, bukan. Ya. Lalu satu lagi ada namanya madhi, ada wadi, ada madhi. Ya sebetulnya nenek udah hafal semua, apalagi aki-aki dah. Ya. Tapi perlu diketahui, tiga itu adalah hukumnya najis. Termasuk ketika misalkan kita keluar sesuatu selain dari barang yang cair tadi. Apapun yang keluar dari dua jalan, sekalipun wujudnya itu tadinya barang suci, batukah misalnya. Ya. Kayak kemarin ada cerita anak menelan gundu, ya, ternyata keluar dari belakang misalnya, ya walaupun keluarnya gundu, tetap hukum batal wudhunya. Nah yang kedua batal wudhu dengan sebab zawalul akli, hilang akal. Nah kebanyakan ini bapak-bapak kalau sholat Jumat batal wudhu dengan sebab zawalul akli, itu diantara sababiyah dengan tidur. Zawalul akli itu bahasa fikih, bahasa kitanya hilang akal. Hilang akal itu bahasa halusnya, bahasa kitanya itu apa ya, hilang akal. Ya orang kelingan gitu, ya rembes. Ya. Misalkan dengan sebab makan, ibu bapak nggak sengaja makan daun yang menyebabkan mabuk misalnya. Apa daun kecubung, apa daun akar ginseng, ya itu ternyata orang terlalu banyak minum air ginseng, itu juga bisa menyebabkan mabuk. Bahasa orang al-wahyunya ngefly, itu ngefly. Wah ngeliat Pak Ustadz palanya dua, nah itu berarti fly. Itu walaupun sebentar,
habis minum misalkan Bu, habis minum kebetulan kopi dicampur ginseng, nggak sengaja kita nggak tahu kalau ginseng itu ternyata bisa menyebabkan mabuk. Habis minum Pak Ustadz lewat lah, Pak Ustadz palanya 2 ini. Nah itu batal wudunya dengan sebab zawalul akli. Nah zawalul akli yang tidak batal itu tidur yang tidak batal itu adalah tidur yang menetapi tempat duduknya. Itu pun ada kriterianya. Bagi orang yang teramat sangat kurus, ya walaupun duduknya jejek begini, ya tetap aja bisa menyebabkan tidurnya itu menjadi batal wudunya. Apalagi misalkan nyender, ya nyender, belonjor atau nongkrong, pokoknya bukan yang menetapi tempat duduk. Walaupun tidurnya nggak sengaja, lah gua kan kagak sengaja, tetap batal wudunya. Itu batal wudu dengan sebab zawalul akli. Dan yang ketiga dengan sebab iltimasu basyaratain, sebab bersentuh kulit laki dan perempuan, ajnabiyain, bukan mahram. Mahram itu maksudnya orang yang haram untuk kita nikah, itu namanya mahram. Orang kita masih banyak yang nggak paham. Jadi mahram itu ada mahram dengan sebab nasab, ada mahram dengan sebab istima, dengan sebab kumpul. Tetapi walaupun mahram, hukumnya batal. Kayak dengan ipar. Misalkan Ahmad nikah dengan Fatimah misalnya. Fatimahnya itu berarti istrinya. Istrinya punya kakak atau punya adik. Nah, adik atau kakaknya Fatimah ini mahram, tapi tetap hukumnya batal. Karena mahram istima, karena kumpul. Tapi kalau misalnya dengan Fatimah ini maaf misalkan cerai, maka nikah dengan salah satu adik atau kakaknya itu hukumnya boleh. Tapi ketika Fatimah masih ada, ya, maka nikah salah satu di antara kakaknya kah atau adiknya itu hukumnya haram. Nah, haram ini namanya mahram, haram untuk dinikah. Tapi secara wudunya batal. Atau misalkan orang kampung biasanya nyebutnya itu ketika misalnya Fatimahnya meninggal lalu nikah dengan kakaknya. Ibaratnya naik spring bed, ya, ranjang udah kagak ada, ya. Nah, dengan adiknya tadi hukumnya itu mahram, tapi secara fikih wudunya tetap batal. Nah, ada yang orang lain tadinya atau tadinya orang lain seperti murtua. Murtua itu kan tadinya orang lain. Karena kita nikahin anaknya, maka hukum dengan mertua itu di samping mahram juga wudunya tidak batal. Tapi kalau adiknya mertua batal. Atau anak mertua tadi hukumnya ya, anak mertua kan berarti istri kita apa istri situ dah, ya, batal wudunya. Nah, walaupun dengan anak mertua kita pisah, itu tetap hubungan kita dengan mertua tetap mahram, tetap haram hukum untuk kita menikah, dan tetap wudunya tidak batal. Kemudian orang tuanya mertua, berarti kan hukumnya kakeknya istri, ya. Karena kita perempuan, kakeknya istri, itu udah beda lagi jalurnya. Tapi kalau misalkan dengan bahasanya, ya ini karena masalah mahram, ya, masalah batal tadi, banyak orang yang nggak paham. Banyak orang salaman sama mantu, habis salaman wudu. Nah, ini karena belum ngaji. Jadi yang namanya mantu, ya, ibu punya mantu nih, Bu, ya.
Itu kan memang istilah doang. Kalau secara fikih itu kan hukumnya seperti anak. Artinya dengan mantu itu tidak batal. Lah dengan anaknya mantu kita batal nggak, Bu? Bu, anaknya mantu berarti apa? Cucu. Kemudian anaknya cucu, cicit, batal nggak? Nah, itu namanya ke bawah terus itu tidak batal. Nah, termasuk hukum dengan namanya mantunya cucu, mantunya cucu apa ya? Istri atau suami dari cucu kita, itu hukumnya seperti anak gitu. Jadi nyambung ke bawah. Ini yang namanya mahram. Agar jangan sampai kita udah ngaji fikih kok ambis salaman sama mantu kok masih wudu. Kalau sama besan batal nggak, Bu? Batal. Besan kan orang lain ya. Kecuali besan kita adik kita ada beda dah ya. Jadi itu batal dengan sebab bersentuh kulit. Bersentuh kulitnya pun kalau tidak ada penghalang dan dua-duanya dewasa. Kalau satunya dewasa, satunya anak-anak, itu juga tidak batal. Kalau misalkan satunya perempuannya balik atau dewasa, laki-lakinya anak-anak, juga tidak batal. Dan yang keempat yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kemaluan. Misalkan ibu mau berangkat ngaji, kagak taunya cucu beol misalnya, ya. Dan itu kan tengok kagak ada yang nyebokin. Maka mau tidak mau kita yang mengistinjakan atau yang ngecebokin. Nah, kalau nyebokinya bidhohril kafi, ini namanya dhohril kafi, itu tidak batal wudhu kita. Habis kita udah dandan, udah cakep-cakep ya, mana bedaknya yang mahal misalnya. Kalau misalkan mau wudhu lagi kan sayang, hilang tuh bedak. Ya udah biarin dah, cucu nyebokinya pakai telapak tangan yang atasnya. Ini tidak batal wudhunya. Tapi kalau nyebokinya pakai bibat dilekafi, itu batal wudhunya. Itu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi orang yang batal wudhunya itu ada 4 perkara yang diharamkan. Yang pertama sholat. Sholat, ibu tahu artinya sholat? Bu, ada yang tahu sholat? Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sebab kalau misalkan ada orang ngajak sholat tapi nggak ada gerakan, cuman eling saja, itu namanya bukan sholat. Yang kedua, wat-tawafu, tawaf. Tawaf itu keliling Ka'bah, termasuk satu di antara rukun-rukun haji. Ya mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji, Bu ya. Ya Rabbal Alamin. Jadi tawaf ini gak perlu dijelaskan lah, pokoknya orang yang batal wudhunya itu haram hukumnya untuk tawaf. Yang ketiga, wa masul mushaf, menyentuh mushaf. Mushaf di sini artinya Al-Qur'an. Jadi kalau seumpama ibu lagi baca Al-Qur'an, baik itu baca surah Yasin kah, Tabarok, Waqi'ah atau surah-surah yang lain, kemudian di tengah-tengah kita sedang membaca, wudhunya batal. Batal baik itu dengan sebab tadi misalnya kita keluar dari salah satu dua jalan, atau dengan batal yang lain. Maka Al-Quran yang sedang kita baca, ketika kita mau ngebet, mau membalik mushaf yang lain, itu tidak boleh kita menyentuhnya, kecuali Al-Quran itu ada bahasa tambahan, ada tambahan terjemah Al-Quran, itu ulama masih memperbolehkan. Artinya kalau seumpama ibu lagi baca Al-Quran tapi yang dibaca itu Qurannya Quran terjemah,
Walaupun kita batal wudunya, itu boleh kita ngebet dengan tangan kita. Tapi kalau misalkan Al-Quran yang kita baca itu tidak ada tambahan kalimat, bukan Quran terjemah, maka haram hukumnya kita untuk menyentuhnya. Akan tetapi kalau membaca masih diperbolehkan. Cuman perbedaan pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dengan wudu dengan tidak pakai wudu itu diskon 50%. Kalau misalkan satu hurufnya hitung-hitungannya, misalkan baca Yasin, berapa huruf Bu? 5. Ya dan Sin. Ya udah ngantuk ngajinya nih. Berapa huruf? 2. Satu huruf itu 10 kebaikan. Berarti 2 huruf 20 kebaikan. Nah kalau ibu baca dengan tanpa wudu itu cuma dapat 50%. Jadi baca Yasin cuma dapat 10. Itu hitung-hitungannya begitu. Makanya lebih baik kita baca dalam keadaan punya wudu. Dan yang keempat, wahamluhu, atau membawanya. Jadi ketika ada Quran ngegeletak di bawah misalnya, kalau misalkan kita masih memungkinkan untuk wudu, sebaiknya kita wudu. Kecuali ngeletaknya itu di jalanan, daripada ini Al-Quran kelindas atau keinjak orang, itu bahasa darurat. Tapi kalau sengaja untuk memindahkan Al-Quran dari tempat satu ke tempat yang lain, walaupun kita hanya sekedar memindahkan, kalau kita tidak punya wudu, itu hukumnya haram. Jadi saya ulang, ada 4 perkara yang diharamkan dengan sebab batal wudu. Yang pertama apa Bu tadi? Yang pertama sholat, dan yang kedua tawaf, dan yang ketiga menyentuh Al-Quran, dan yang keempat membawa atau memindahkan Al-Quran. Itu bagi orang yang tidak punya wudu hukumnya haram. Haram di sini artinya dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Karena hukum-hukum fikih ya ada 5. Masih ingat Bu? Hukum-hukum fikih itu ada 5. Pertama haram, wajib, sunnah, makruh, dan satunya mubah. Makanya promosinya mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka ia akan difakihkan. Fakih atau bahasa kitanya fikih. Orang Jawa biasanya nyebut pekih. Itu artinya paham. Jadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada hal yang mau Ibu tanyakan atau Bapak? Tanya Bu. Iya, silakan. Ya, silakan Bapak. Ya, masalah ingus. Ada enggak? Ingus. Nyingsring. Karena kan kita panggil kan. Ya, ini mau pada itu apa? Boleh cari. Iya. Jadi untuk mengetahui yang membatalkan wudu, pokoknya selain dari 4 tadi, 4 itu kan harus diingat-ingat. Yang pertama keluar salah satu dari 2 jalan. Nah kalau hidung termasuk 2 jalan bukan? Bukan. Tubuh kita kan ada 5 lubang. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, dan 2 lubang bawah. Pokoknya selain dari lubang bawah itu tidak batal wudunya, termasuk makan, minum, rokok, ya itu nggak batal. Tapi kalau udah keluar dari bawah, misalkan keluar asap bawah kita, misalkan, ya duduk kelamaan begitu bangun ngebul, misalkan, ya walaupun keluar asap itu tetap
batal. Lah kan nggak kerasa. Ya walaupun nggak kerasa lah keluar asap ya. Ya, jadi keluar ingus, keluar upil, keluar darah. Pokoknya selain dari dua jalan ini tidak batal wudunya. Ya, Pak. Apa masih belum paham? Ini enggak. Nah, dari kita punya lantai ya, kita kita kantongin, enggak najis itu. Oh enggak. Selain keluar yang dari tiga jalan ini, selain darah dan nanah, itu nggak batal. Misalkan Pak Miwar keluar tai kupingnya, ya, tai kupingnya keras, bakal batu bisa, misalnya, itu nggak batal, ya. Atau dari hidung keluar batu, wah begitu dilihat batu bacan, ya, itu nggak batal wudunya, ya. Kecuali darah dan nanah. Ya kecuali tadi darah dan nanah atau koi mutah. Mutah itu nggak membatalkan wudhu, tapi beda lagi itu membatalkan puasa. Itu kalau disengaja. Ya, tapi kalau wudhu, maksudnya orang yang mutah itu tidak menjadikan wudhunya batal. Gitu. Ya nggak apa-apa, taruh di selampe gitu ingusnya. Kalian mau buat cucu gitu. Nanya lagi, Bu, jangan malu-malu. Ini ada hadiahnya nih, wah, nanya. Benar, di belakang dada. Nanya Bu, taruh cepat-cepat. Nanya. Air belakang. Air. Kalau dahak misalkan batuk kan. Nanya Bu. Ada yang mau tanya, malu ibu-ibu ya. Sholatnya batal. Oh, ya itu kan